Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang kontrasepsi. Sebelumnya aku ada kirim latihan soal di grup Telegram, tapi ternyata masih banyak dari teman-teman yang jawabannya kurang tepat, jadi akan aku jelaskan di video kali ini. Untuk teman-teman, tonton videonya sampai akhir ya. Nomor 1, Nyonya R usia 28 tahun datang ke BPM ingin menggunakan IUD. Nyonya R sudah tidak ingin memiliki anak lagi. Hasil pemeriksaan TTV semua dalam batas normal. Plano tes negatif, klien sedang haid hari kedua. Tindakan awal yang dilakukan bidan pada kasus tersebut adalah A. Melakukan pemasangan IUD, B. Memberikan informasi KB IUD, C. Memberikan konseling peralatan IUD, D. Mempersiapkan peralatan IUD, dan E. Memberikan informed choice. Nah, teman-teman, jadi di sini ibunya ini datang ke BPM ingin menggunakan KB IUD. Nah, berarti pasiennya di sini udah tahu nih dia ingin memilih KB apa. Kita kenal dalam konseling KB itu ada namanya 17 ya teman-teman. Nah ini 17, ini untuk mempermudah kita kalau kita ketemu soal-soal seperti ini. SA ini adalah singkatan dari sapa dan salam. T, tanyakan kontrasepsi yang diinginkan klien. U, uraikan macam-macam kontrasepsi. Kemudian tu, bantu klien menentukan pilihannya. J, jelaskan kontrasepsi pilihan klien. Dan U, kunjungan ulang. Nah, kalau di soal nomor 1 ini, ibunya kan udah menentukan pilihannya nih. Dia ingin menggunakan IUD. Maka yang harus dilakukan bidan selanjutnya adalah memberikan konseling atau memberikan informasi menjelaskan tentang IUD itu seperti apa gitu ya. Maka nomor 1 ini udah jelas ya teman-teman, sesuai dengan option A sampai E itu yang lebih tepat adalah yang B, memberikan informasi KB IUD. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nyonya S, 20 tahun, baru saja melahirkan anak pertamanya 3 bulan yang lalu. Klien datang ke bidan ingin menggunakan KB tetapi takut dengan alat medis terutama jarum suntik. Nyonya S ingin tetap bisa menyusui bayinya. Saat ini menstruasi setiap bulan lancar. KB apakah yang tepat sesuai kasus tersebut? A. Implan, B. Mini pil, C. AKDR, D. Suntik 3 bulan, E. Pil kombinasi. Nah, kita lihat ya teman-teman untuk clue-nya. Di sini ibunya ini datang ke bidan ingin menggunakan KB tetapi takut dengan alat medis terutama jarum suntik. Maka kita lihat dari pilihan A, kalau A implan itu kan juga menggunakan alat medis ya, sedangkan ibunya takut. Yang A bukan. Yang B mini pil. Nah, ini kita simpan dulu ya teman-teman untuk jawaban mini pil karena mini pil juga tidak mengganggu proses menyusui dan tidak menggunakan alat medis ya. Nah, kemudian yang C, AKDR. AKDR ini menggunakan alat medis. D, suntik 3 bulan. Apalagi ini ya teman-teman, ini menggunakan jarum suntik. Dan E, pil kombinasi. Kalau pil kombinasi ini mengganggu produksi ASI ya teman-teman karena ada kandungan estrogen di dalam pilnya itu. Maka nomor 2 ini jawaban yang tepatnya itu adalah yang B, mini pil. Kenapa? Karena yang pertama tidak menggunakan jarum atau alat-alat medis ya. Kemudian ibunya ini kan ingin tetap bisa menyusui bayinya. Di dalam mini pil sendiri itu hanya terkandung progesteron dan tidak mengganggu proses produksi ASI. Nah, berarti nomor 2 jawaban yang tepatnya itu adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pasangan pengantin baru usia 20 dan 21 tahun baru menikah 1 bulan yang lalu datang ke BPM. Mereka berencana untuk menunda kehamilan selama 1 tahun. Alat kontrasepsi apakah yang tepat untuk digunakan oleh klien perempuan? A. Pil, B. Suntik, C. Kondom, D. AKDR, E. Tubektomi. Oke, kita lihat di sini clue-nya. Ini kan pasangan pengantin baru nih. Mereka berencana untuk menunda kehamilan dulu selama 1 tahun. Nah, biasanya alat kontrasepsi yang tepat yang kita berikan atau kita sarankan kepada pasangan pengantin baru yang ingin menunda kehamilan itu adalah alat kontrasepsi yang bersifat reversible, artinya cepat mengembalikan kesuburan ketika dihentikan pemakaiannya. Nah, kita lihat di sini kan yang ditanyakan alat kontrasepsi yang tepat untuk klien perempuan ya. Berarti pilihan yang C, kondom itu udah disingkirkan karena ini untuk perempuan. Kemudian kita lihat yang A,
Pil. Nah, pil ini jawaban tepatnya ya teman-teman. Kenapa? Karena saat dihentikan pemakaiannya, untuk mengembalikan kesuburan perempuan ini cepat waktunya ya teman-teman, tidak butuh waktu lama. Sedangkan suntik ini tidak bersifat reversible, artinya dia lebih lama untuk bisa mengembalikan kesuburan. Kalau yang DAKDR ini kan kontrasepsi jangka panjang, sedangkan pasangannya ini hanya ingin menunda selama 1 tahun. Kemudian yang tubektomi. Tubektomi ini kalau kalau tidak ingin punya anak lagi ya teman-teman. Sebenarnya AKDR ini juga bisa digunakan untuk pasangan yang ingin menunda kehamilan. Tetapi kalau dilihat dari urutannya, pil itu adalah urutan teratas alat kontrasepsi yang bisa kita sarankan untuk pasangan yang baru menikah dan ingin menunda kehamilan karena tingkat reversible-nya itu paling baik. Oke, teman-teman, nomor 3 jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 4. Nyonya B, usia 48 tahun, P4A0, datang ke BPM mengatakan ingin menggunakan KB. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/80 mm hidrogirum, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, planotes negatif. Masih memiliki siklus menstruasi teratur. Tujuan utama alat kontrasepsi yang akan diberikan kepada klien adalah A. Menunda kehamilan, B. Menghentikan kesuburan, C. Menjarangkan kehamilan, D. Memberi jarak kehamilan, E. Merencanakan kehamilan. Kita lihat clue-nya di sini, ibunya ini udah P4A0 ya teman-teman. Nah, berarti kan ini yang ditanyakan nih tujuan utama alat kontrasepsi yang akan diberikan. Kita lihat dari jumlah paritasnya aja ini udah P4. Kemudian usia ibunya juga udah masuk resiko tinggi. Berarti sudah seharusnya ibunya ini tidak memiliki anak lagi. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 4 itu adalah yang B, menghentikan kesuburan ya. Kalau yang A, menunda kehamilan, udah nggak lagi ya teman-teman, karena udah dilihat dari usia dan paritasnya ini udah resiko juga kan. Kemudian menjarangkan kehamilan juga tidak tepat, karena ibunya tidak lebih baik untuk tidak hamil lagi ya. Kemudian memberi jarak kehamilan juga salah, merencanakan kehamilan juga salah. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nyonya H usia 38 tahun, akseptor KB IUD datang ke BPM ingin melepas IUD. Akseptor dibimbing oleh bidan ke ruang tindakan dan saat ini sudah diatur posisi litotomi. Tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan adalah A. Memasang tenakulum, B. Mengusap vagina dengan betadin, C. Memasang spekulum, D. Menjepit benang dengan klem, E. Mencabut benang secara perlahan. Oke, kita lihat ya di sini pasiennya itu sudah diatur posisi litotomi. Berarti tindakan bidan selanjutnya itu udah jelas ya teman-teman. Yang B, mengusap vagina dengan betadin. Lanjut ke nomor 6, bidan melakukan kunjungan nifas ke rumah Nyonya T usia 32 tahun P4A0 postpartum 1 bulan yang lalu. Nyonya T mengatakan ingin menggunakan kontrasepsi karena tidak ingin memiliki anak lagi. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Alat kontrasepsi yang sebaiknya disarankan adalah A. Kontrasepsi mantap, B. Kontrasepsi hormonal, C. Kontrasepsi non-hormonal, D. Kontrasepsi sederhana, E. Kontrasepsi sederhana tanpa alat. Nah, ini udah jelas teman-teman, ibunya paritasnya udah tinggi, udah P4. Kemudian ibunya juga mengatakan tidak ingin memiliki anak lagi. Berarti ini jawaban yang tepatnya adalah menggunakan kontrasepsi mantap. Mudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nyonya W, 23 tahun, baru saja melahirkan 6 bulan yang lalu. Saat ini sedang ke klinik mengatakan ingin menggunakan KB yang tidak mengganggu proses menyusui. Tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai kasus tersebut adalah A. Pemeriksaan planotes pada klien, B. Lakukan konseling KB kepada klien, C. Pemeriksaan fisik pada klien, D. Pemberian alat kontrasepsi kepada klien, E. Memberikan informed consent. Nah, ini soal-soal seperti ini berarti kita langsung ingat ke langkah 17 ya, teman-teman. Nah, ibunya datang mengatakan ingin menggunakan KB yang tidak mengganggu proses menyusui. Artinya, ibunya ini belum tahu nih KB yang cocok apa, tetapi dia pengennya yang tidak mengganggu proses menyusui. Maka sebagai bidan, kita harus melakukan konseling terlebih dahulu. Konselingnya meliputi apa? Kita uraikan dulu nih jenis-jenis kontrasepsinya apa aja gitu ya, teman-teman. Kemudian nantinya kita membantu klien kita untuk bisa menentukan pilihan yang tepat. Berarti nomor 7 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 8, pasangan pengantin baru usia 20 dan 21 tahun baru menikah 1 bulan yang lalu datang ke BPM ingin menggunakan KB. Mereka berencana untuk menunda kehamilan selama 1 tahun. Tindakan pertama yang dilakukan bidan adalah A. Memberikan pelayanan KB,
B. Menentukan waktu yang tepat. C. Memberikan nasihat untuk segera memakai alat kontrasepsi. D. Menentukan alat kontrasepsi yang akan dipakai. E. Memberikan informasi tentang macam-macam alat kontrasepsi. Nah, ini juga berkaitan dengan langkah 1.7. Pasiennya di sini ingin menggunakan KB dan mereka berencana untuk menunda kehamilan. Berarti belum tahu ya ini KB apa yang akan digunakan. Maka udah jelas teman-teman ya. Jika pasien belum tahu apa KB yang ingin digunakan, maka tugas bidan adalah kita memberikan informasi, menguraikan tentang macam-macam alat kontrasepsi. Berarti nomor 8 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke nomor 9, Nyonya H 30 tahun datang ke BPM mengeluh setelah memakai kontrasepsi pil selama 1 bulan, mengalami bercak-bercak perdarahan di luar haid. Tindakan tepat yang dilakukan oleh bidan adalah A. Mengganti alat kontrasepsi. B. Memberikan tablet FE. C. Memberikan suntikan etinil estradiol. D. Memberikan vitamin B6. E. Konseling efek samping KB yang digunakan. Nah, ini teman-teman di sini udah ditandai ya jawabannya. Ini yang tepat adalah yang E. Kenapa? Karena di sini kan ibunya ini setelah memakai kontrasepsi mengalami bercak-bercak perdarahan. Nah, ini adalah biasanya efek samping yang ditimbulkan dari KB tersebut. Berarti tidak perlu untuk terlalu khawatir atau segera mengganti alat kontrasepsi. Kecuali jika perdarahannya ini nantinya semakin parah ya, teman-teman. Nah, nomor 9 ini E ya jawabannya. Kemudian nomor 10, Nyonya J, 24 tahun dan suaminya datang ke BPM ingin menggunakan KB kondom. Saat ini umur anaknya 1 tahun. Cara kerja kondom adalah A. Mengentalkan lendir serviks, B. Mencegah ovulasi, C. Memperlambat sperma masuk tuba, D. Menjadikan selaput lendir tipis dan atrofi, E. Mencegah ovum dan sperma bertemu. Nah, yang ditanyakan adalah cara kerja kondom. Cara kerja kondom itu yaitu mencegah ovum dan sperma bertemu ya teman-teman. Berarti nomor 10 jawabannya adalah yang E. Nah, ini tadi 10 soal tentang kontrasepsi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.